depan kita, seperti anak panah di tangan pahlawan, didiklah menuju panggilan Allah. Mari kita bergandengan tangan, satu hati dan satu langkah, melahirkan pemimpin unggul bangsa untuk Indonesia hebat. Mari kita bangkit bersama, mewujudkan masa depan kita. Indonesia adil dan sejahtera untuk kemuliaan Tuhan. Anak adalah anugerah terindah. Anak adalah harta orang tua. Dalam keluarga yang dibentuk Allah untuk mempersiapkan generasinya. Anak adalah kekuatan bangsa. Anak adalah masa depan kita, seperti anak panah di tangan pahlawan, didiklah menuju panggilan Allah. Mari kita bergandengan tangan, satu hati dan satu langkah, melahirkan pemimpin unggul bangsa untuk Indonesia hebat. Mari kita bangkit bersama, mewujudkan masa depan kita. Indonesia adil dan sejahtera untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Shalom, ya selamat siang dan selamat sore Bapak Ibu. Kita ucapkan selamat bertemu lagi. Ya, ini dalam- kayaknya saya semangatnya langsung ini partner baru nih saya. Hai Miss Nini. Hai. Sehat ya? Sehat, Ya, bisa oke, dilewati. bisa dilewati ya. Oke, senang sekali Miss Nini ya kita kembali lagi bertemu dengan Bapak Ibu, saudara-saudara, kemudian juga teman-teman mentor dan juga orang tua siswa, kemudian juga menti-menti, ada anak-anak kita. ya. Ya, senang sekali kita kembali lagi di Talkshow kali ini. Tapi kali ini dengan tema yang baru, Miss Benar, Nini Miss ya. Evi. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang gerakan terselubung penghancur generasi ya. Kalau yang kemarin kita juga sudah tahu ya gerakan apa itu ya. Dan
Kemarin kita juga sudah bahas bagaimana cara mengantisipasi, ya. kemudian juga menolong orang-orang yang menjadi korban dari penyimpangan seksual ya. Yang Benar, kemarin kita Miss bahas Yesi. LGBT ya. Iya. Ya, kemarin juga kita juga sudah bahas tentang pendidikan seks bagi anak iya, usia dini. benar sekali. Nah, sebelum kita ngomong panjang lagi, Miss ya. Iya, kita sapa-sapa dulu ya. Kita sapa-sapa dulu saudara-saudara, teman-teman kita, Bapak Ibu, mentor dan pimpinan mentor. sekolah. Kita mulai dari yang di NTT, Miss. Oh ya sudahlah. Yang paling terdekat. Oke, Iya. harus cinta NTT dulu ya. Iya. Oke, Miss Nini silakan. Ya, kita mulai yang ada di Oesao, Oke. kemudian ada di Oebelo. Oke, ada kalau di OSA ada TK dan SD ya, Miss Delcy dan Iya. tim di sana. Kemudian di Oebelo ada Miss Gina dan Miss Prima di sana dari SD sampai SMA Plus. Kemudian Ada kita di ke Soe. Oke, Soe Kita ke Tetap Soe ya. Tetap. Kemudian di Rote, Miss. Oke, Rote. Keva sana dulu, Miss. Kita Oh, ujung iya. sana dulu. Baru kita balik ke Ini jangan-jangan jodohnya Rote nih, kayaknya dia langsung Rote dulu. Rote, Miss. Oh iya, saya lupa ya benar-benar. Oke, ya Bapak Ibu yang di Rote, Bu Evi dan Bapak Bernard dan tim di sana. Kemudian orang tua yang ada di Pulau Sabu juga yang mungkin lagi join, selamat bergabung. Kemudian kita ke Kota Dingin, Bajawa. Bajawa. Ada Pak Peter dan tim di sana ya, Bu Hana Ya. dan Miss Iren dan tim. Selamat mengikuti talkshow hari ini. Kemudian Kita ke Pulau Jawa. Oke, Pulau Jawa. Yang agak jauh ya. Dari Oke. timur ke Jawa. Oke, ya. Kita ke Blora dulu. Blora, ya. Ada Bu Kus dan tim di sana. Kemudian di SMK Kristen Blora juga ada Bu Rusmini dan tim. Kemudian kita ke Cilacap. Cilacap. Ya, ada Bu Leli di sana. Selamat bergabung. Kemudian di Sunter, Miss. Ya, betul, Sunter. Miss ini kayaknya udah hafal. Mau ke sana nggak, Miss? Ya, ada Bu Lucy dan tim di sana. Kemudian di Bekasi ada Bu Ria ya di sana yang mungkin sedang join bersama dengan kita. Oke, kita ke Kalimantan. Oke, Pulau Borneo. Yes. Ada siapa di sana? Kalimantan, ada di Palangkaraya. Iya, ada Miss Gret. Lama tak jumpa nih Miss Gret. Nah, kemudian di ya Miss Gret dan Pak Yeri, Miss Nancy di sana ya. Kemudian kita ke Kalimantan Selatan di Banjarmasin. ya, di Miss. Banjarmasin. Ada Budina, Miss Ayu di sana dan tim. Selamat bergabung bersama dengan kami. Dan di mana yang lagi? terakhir di Sulawesi, Miss. Oke, betul ya. Di Toraja. Toraja, ya. Ya, Bunda Franita dan tim di sana. Oke, kayaknya sudah ya. Sudah, Miss. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke talkshow kita hari ini, Miss Dini kita SOP dulu ya. Siap, kita SOP dulu. Ya, Bapak Ibu mungkin bisa bangkit berdiri bersama dengan kami dan kita ucapkan visi dan misi sekolah, kemudian kita nyanyi Mars, Miss Mars, ya. Oke, kita mulai dari visi Genyu. Silakan Miss Dini. Visi generasi unggul. Menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genyu. Mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa yang 7 area kehidupan. Politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan spiritual. Nilai-nilai Gentleness, excellence, nature, unity. Oke, kita nyanyi Mars dulu. Mars Miss. Genyu, Ya. Silakan Pak Wila. Kita bertepuk tangan bersama ya Bapak Ibu ya. Sekolah Kristen generasi unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa.
diri. Yes, yes, yes. Great leaders. Big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Oke. Silakan duduk di sini. Oke, ya. Kita review sedikit dulu ya, Miss ya, sebelum kita mengundang narasumber kita ya. Iya, Miss Kemarin Evi. kita juga sudah bahas di sesi yang terakhir dari gerakan terselubung. penghancur generasi ya. Itu kemarin kita sudah bahas dampak spiritual ya. Spiritual question. Iya, Kemudian- spiritual terhadap korban ya. Terhadap korban penyimpangan Iya, tadi. betul. Kemudian kita juga kemarin kita sudah membahas tentang pendidikan seks bagi usia anak usia dini dini, ya. Karena kan memang kadang kita berpikir bahwa itu nanti Hal yang ketika mereka tabu iya atau- betul. Ketika mereka sudah dewasa baru boleh diajarkan, padahal dari kecil Harus itu sudah dari bisa sekarang iya, supaya betul. bangun kesadaran ya, Miss ya. Iya. Kemudian jangan sampai mereka mencari sendiri. Iya, mencari tahu Ya, sendiri. orang tua kemarin Pak Joni bilang orang tua harus menjadi tempat jawaban dari setiap pertanyaan anak-anak ya. Jadi jangan sampai mereka mencari dari dari luar Ya. atau yang salah, Miss. Betul. Kemudian harus tahu juga levelnya sesuai dengan level anak-anak Ya, gitu tahapan ya. usianya. Betul. Jangan sampai Jangan sampai mereka masih umur kecil tapi sudah dikasih yang berat. Nah, berarti salah tuh makanannya. Harus sesuai usianya. Iya benar. Oke, nah kita langsung saja Miss ya. Karena tema kali ini kita masuk di tema yang baru Miss Dini ya. Ini sesi mendidik untuk menyelamatkan. Mendidik untuk menyelamatkan. Dan sesi ini juga bakal panjang Bakal nih kayaknya panjang, karena bisa. luas. Karena ini adalah jantung genyu sebenarnya. Iya, jantung ya. genyu Iya. kita. Artinya mendidik untuk menyelamatkan. Betul, saat ini kita fokus ke situ ya. Karena kalau kita lihat bahwa perkembangan zaman, bahkan anak kita, selalu dibilang Pak Joni, anak-anak kita itu adalah generasi yang sulit untuk diselamatkan. Makanya Genyo ada untuk menyelamatkan mereka Benar ya. sekali, Miss Evi. Oke, Ya. nah tema kita di sesi yang pertama ini, Miss Dini apa? Bagaimana mengajar anak menghormati orang tua. Oke, kita langsung saja mengundang narasumber kita. Pak Joni Joni Kilapong, Kilapong. MA CBC CBC CLS. Shalom. Shalom. Saya tidak mau tanya kabar lagi, kayaknya sehat udah lihat nih. Seger, seger. Iya, dari Segar. wajahnya sudah bisa Selalu kelihatan. segar. Dari suara langsung bisa tahu. Iya. Oke, Oke. senang sekali Pak kita kembali lagi bertemu Sama. ya. Ini sesi yang baru lagi ya Pak ya. Iya. Jadi sesi mendidik untuk Mendidik untuk Iya, menyelamatkan. ini jantung genyu nih Pak. Iya, ini emang jantung genyu dan pasti kita akan membahas dalam iya. beberapa pertemuan ya. Betul. Dan tema kita yang pertama, bagaimana mengajar anak untuk menghormati orang tua. Betul. Tapi ada Iya. banyak poin yang akan kita bicarakan Betul, nanti Pak betul ya. sekali. Karena kita harus tahu kenapa anak-anak kita sulit sekarang untuk menghormati orang tua. Betul. Kemudian kita akan belajar juga nanti apa dampaknya, apa berkat Latar dari apa yang menghormati. menjadi latar Betul. belakangnya. Iya. Penyebab apa? Tapi nanti kita harus tahu juga Miss fakta-fakta kenakalan Iya. ya Timbulnya anak-anak kenakalan. saat ini. Nah, nanti pasti akan dijabarkan oleh Pak Joni. Oleh karena itu waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pak Joni supaya kita tidak terlalu panjang lagi. Ini Iya. kayaknya seru nih Pak. Oke. Saya mulai dengan konsep bahwa keluarga adalah pusat pendidikan terbaik setiap anak. Jadi pusat pendidikan terbaik bagi setiap anak bukanlah sekolah sebenarnya. Tetapi pusat pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah rumah, keluarga. Iya. Dan keluarga adalah rumah sukacita, rumah belajar, rumah ketenangan dan surga di bumi. Dan itu harus diusahakan diciptakan oleh orang tua. Iya. Karena anak-anak bukanlah penanggung jawab untuk menciptakan bagaimana suasana rumah itu menjadi suasana yang penuh sukacita. Bagaimana rumah menjadi rumah sukacita. Bagaimana rumah menjadi rumah ketenangan dan rumah kedamaian. Bagaimana rumah menjadi pusat pembelajaran. Nah, Iya, itu betul. Orang tua yang Iya, menciptakan. betul. Dan yang berikutnya, keluarga yang dimaksud di sini adalah bukanlah place, tapi personal, pribadi. Pribadi. Artinya kan keluarga bukan, orang kan seringkali identik keluarga itu. Lembaganya Tapi ya, rumahnya. oke. Lembaga, Lebih rumahnya, kepada bangunannya. Iya. secara fisikal ya. Iya. Iya. Padahal sebenarnya personal. Hmm. Nah, jadi yang harus dipahami bahwa secara pribadi itu lebih penting daripada secara tempat yang kita bisa Iya, kita betul. menginvestasi mungkin sampai 10-20 miliar, 100 miliar untuk bangun sebuah rumah. Iya. Tetap, kalau yang namanya pribadi itu tidak menciptakan suasana yang menyenangkan dan damai,
maka semua orang yang tinggal di situ tidak akan menikmati keindahan bangunan itu. Home-nya berarti ya Pak ya, bukan makanya house. home-nya. Iya, biasa makanya orang bilang home sweet home, bukan house sweet house. Karena kalau house itu lebih kepada bangunan, Iya. home-nya keluarganya, feel-nya di dalam. Dan karena bangunan tidak punya tanggung jawab untuk menciptakan Iya. suasana. Iya, betul. Setuju Pak. Orangnya yang di dalam. Betul. Bangunan hanya bertanggung jawab untuk menampakkan sesuatu yang berhubungan warna dan bentuk. Iya, benar. Tapi untuk bagaimana merasakan ketenangan kedamaian, Iya. fisik nggak bisa bikin, nggak bisa buat, nggak bisa Iya, kasih. betul. Nah itu orang tua harus tetap bertanggung jawab. Nah, sebelum saya akan lanjut kepada fakta dan data, saya akan memulai dengan satu pernyataan yang menggemparkan dunia. Ketika seorang profesor menyampaikan apa yang saya mau sampaikan. Profesor Thomas Likwona, seorang pakar. Dia adalah seorang pakar yang berhubungan dengan pendidikan karakter. Dia bilang begini, ada 10 aspek degradasi moral yang melanda suatu negara yang dianggap merusak, yang dianggap merupakan tanda-tanda kehancuran suatu bangsa. Jadi begini, dia kasih semacam tanda-tanda untuk mengidentifikasi apakah bangsa ini sudah mulai hancur atau menuju kepada kehancuran. Jadi untuk dia kasih- mendeteksi gitu ya? dia kasih- Ada. Nah, karena kan kehancuran suatu bangsa bukan karena bangunannya kan, Iya. maka dia kasih 10 tanda. 10 tahun. Tanda-tanda kehancuran suatu bangsa atau sedang menuju ke sana. Yang pertama adalah meningkatnya perilaku kekerasan dan merusak di kalangan remaja atau pelajar. Kekerasan. Nah, jadi tanda pertama itu. Iya. Nanti kita akan juga melanjutkan dengan apakah benar ini terjadi Iya. dan bagaimana kondisi hari ini. Penggunaan kata atau bahasa yang cenderung memburuk, seperti ejekan, makian, celaan, bahasa slang, atau sekarang dikenal dengan bully. Iya. Iya, banyak sekali ya. Iya, Terutama untuk anak-anak remaja, Anak-anak pemuda itu kata Sekarang, yang kalau kita lihat anak-anak 10, 8, 9 tahun pun sudah mulai ikut-ikutan Iya. bully. Iya, betul. Iya kan? Nah, yang ketiga tandanya adalah pengaruh teman jauh lebih kuat daripada orang tua dan guru. iya, Jadi kalau bisa temannya ajak kemana atau ngomong, dia dengar. Tapi kalau guru ngomong, orang tua ngomong, sudah nggak dengar. Iya. Ini sudah ada tanda-tanda itu. Nah, ini yang Tanda-tanda. terjadi nih saat ini. Yang terjadi kan? Nah, kita mulai cek dulu. Iya, Nomor iya. 1 ada nggak di Betul, Indonesia? betul, iya. Nomor 2 ada nggak? Nomor 3 ada nggak? Iya. Nah, sekarang nomor 4. Meningkatnya perilaku penyalahgunaan seks, merokok, dan obat-obatan terlarang di kalangan pelajaran remaja. Karena ini kan di hasil riset. Iya. iya betul. Jadi nggak sembarangan ya ngomong. Iya. Jadi yang keempat ini ada nggak di Indonesia? Banyak. Banyak. Yang kelima sekarang, merosotnya perilaku moral dan meningkatnya egoisme pribadi atau sikap mementingkan diri sendiri. Iya. Kira-kira mulai nampak nggak ya? Mulai nampak, apalagi Kayaknya pandemi begini pandemi banyak sekali, langsung Pak. lah. Kayaknya makin tinggi itu, Pak. Tinggi kan? Iya. Nah, kira-kira 5-5 ini mulai ada ya? Iya. Tapi ternyata masih ada lagi. Oh, yang Yang keenam. keenam. Iya. Yang keenam. Menurunnya rasa bangga, cinta bangsa dan tanah air. Iya, ini banyak. Orang lebih bangga kalau misalnya wah, menggunakan misalnya ya produk-produk yang berasal dari luar negeri. Iya. Itu salah satu. Makanya Iya. produk lokal itu ditinggalin. Yang ditinggalin. Iya. Terus makanan pun dia sudah gak suka makanan Nusantara, kebanyakan mau Korea katanya. Kebanyakan mau pizza. Iya kan? Gaya-gaya luar gitu. Makanya gubernur kita bagus mengembalikan Iya. karena menanamkan Iya. cinta tanah air kepada NTT, maka gubernur bikin aturan. Setiap hari Rabu dan Jumat, Iya. maka semua ASN, Wajib pegawai negeri menggunakan. wajib pakai baju tenun. Iya. Tenun, ya. Betul. Dan di ruang tamu Pak Gubernur, itu minumannya kelor aja udah. Tindakan Elok. nyatanya sudah Tindakan ada. nyata. Iya. Terus beliau mewajibkan, kalau beliau datang harus ada makannya apa? Ubi singkong. Iya, Pangan makanan lokal. Pangan lokal. Iya, Jadi tradisional lokal. benar-benar dikembalikan. Nah ini cara menanamkan. Nah tapi Indonesia secara umum ini mulai menurun. Iya. Iya. Ya. Apalagi misalnya orang lebih bangga kalau misalnya ya dia menggunakan budaya-budaya barat, budaya-budaya Iya. Arab misalnya. Dia merasa lebih pede gitu. Iya. Kalau kita lebih bangga kalau misalnya kita pakai dasi dan pakai jas kalau Iya, betul. yang Protestan Kristen. Tapi kalau misalnya Muslim lebih bangga kalau misalnya ke Arab-Araban. Iya. Teman saya pernah bercanda, teman saya orang Arab, orang Mesir dulu begini. Abuna kan kalau sana Abuna itu seperti pendeta. Iya. Iya. Abuna, saya lihat di TV ya lucu ya, kan dia masih bisa bahasa Indonesia. Ini orang Indonesia lebih Arab dari kami.
Terus ada lagi lucu, yang orang Kristen kayaknya lebih Yahudi daripada orang Yahudi. Fanatiknya berlebihan ya kayaknya. Berlebihan. Iya. Nah ini kan berarti sudah meninggalkan Iya. budaya dan Rasa budaya bangga. tersebut. Iya. Yang ketujuh, tandanya rendahnya rasa hormat pada orang lain, orang tertentu. Nah ini kita bahas. Iya. nih. Iya, Betul. yang poin ke-7. Nah, sebenarnya setiap poin kita bisa bahas. Iya, betul. Nanti tolong ingatin saya. Siap. Siap. Kalau satu kita bahas khusus satu topik, ya. Siap. Pertemuan. Terus yang berikutnya, meningkatnya perilaku merusak kepentingan publik. Iya, ini Demo bagus. Ini kemarin demo tuh. kemarin. Ini kan aneh ya. Lu demo, tapi lu Merusak, hancurin fasilitas iya. negara. Ini kamu bilang mau motivasi baik, tujuan baik, tetapi itu tidak dibenarkan. Iya, betul. Kamu bilang kamu bangun bangsa apa? Kamu hancurin bangsa gimana? Itu nggak benar. Dan herannya mereka hidup di sini gitu loh. Iya. Dan yang bilang selamatkan bangsa yang juga bikin kacau. Iya, betul. Nah ini kan begini, berarti sedang media ini sedang mempertontonkan satu perilaku yang buruk untuk diikuti oleh generasi kita. Dan bahkan kemarin yang demo-demo itu anak sekolah semua, hampir sebagian. Iya. Dan Diajak. ketika ditanya kamu demo apa? Nggak ngerti. tahu. Ikut arus. Sampai ada yang bicara, kamu demo apa? Omnibus Law atau Meligus Law? Lo atau Meli? Meli Ada Rosso yang tersinggung, beda. iya betul. Iya kan? Untungnya bilang, saya demo ini busway. Baswe. Aduh. Orang kan nggak ngerti juga kan. Iya. Jangankan isi pasalnya, Miss Dini. Ngomong Omnibus Law aja kadang-kadang nggak bisa. Belepotan. Belepotan kan. Apalagi isinya 1000 pasal Iya. lebih kan. Iya. Nah, itu yang ke-7. Yang ke-8. Yang yang ke-9. Sembilan. Ketidakjujuran terjadi di mana-mana. Dalam bahasa yang lain, ketidakjujuran membudaya. Iya. Korupsi di mana-mana. Iya, budaya. Orang tua tidak sadar, secara tidak sadar mengajarkan, berbohong kepada anak Iya. misalnya. Nah, kalau ada yang cari papa, bilang papa tidak ada. Iya. Pada dulu. Padahal papa ada tidur. Yang lucu begini, orang datang. Adik, papa ada kah? Mama. Oh, mohon maaf, tadi papa bilang kalau orang cari papa katanya bilang tidak ada. Karena anak kecil kan polos. Aduh. Nah, ini fakta, bukan hoax ya. Iya. Yang kita bicara ini semuanya fakta ya. Nah, jadi yang berikutnya, yang ke-10. Sebentar ya. Ini saya punya laptop tertutup ini. Nah, yang ke-10 adalah berkembangnya rasa saling curiga, membenci dan memusuhi di antara sesama warga negara. Tidak saling Sehingga percaya. mulai terjadi kekerasan SARA. Iya. Betul. Akhirnya sensitif. Iya. Ya kan? Dan ditunggangi oleh orang-orang yang punya kepentingan untuk menghancurkan bangsa ini, Iya. untuk mengambil harta bangsa ini, untuk mengambil kekayaan bangsa ini. Iya. Itu banyak kepentingan. Memecah belah ya. Memecah belah. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah 10 tanda ini ada di bangsa kita? Komplit, Pak. Komplit. Nggak ada yang tersisa. Tidak ada yang tersisa. Benar, Pak. Semuanya nyata. Ini sedang menuju Nah, kehancuran. berarti yang kita punya tema-tema, sudah 2 tema kita tentang bahaya. Iya, betul. Iya. Pertama itu kan bahaya terselubung. Iya. Gerakan terselubung. Ya. Baru yang kedua gerakan terselubung Iya. itu kan. Bahaya. Ancaman terbesar Ancaman juga ya. terbesar. Ancaman. Betul. Nah, jadi ayo ancaman terbesar. Nah, ini harus disikapi secara serius oleh orang tua, Iya, Ya, betul. peran orang oleh tua. guru, oleh para hamba Tuhan pendeta. Iya. Ya termasuk para kaum ulama. Jangan mabuk agama Bapak Ibu. Mabuk agama akhirnya apa? Dia pikir yang dilakukan benar padahal salah. Contoh, yang namanya merusak fasilitas publik, mengacaukan negara, yang namanya membakar rumah ibadah, itu tidak dibenarkan sama. Iya. Mau bilang mau pakai ukuran dari mana pun tidak bisa dibenarkan. Pakai alasan apapun. Jangankan membakar rumah ibadah atau merusak fasilitas publik. Kita memfitnah orang saja, itu Iya. sudah Tidak dibenarkan. tidak dibenarkan. Membuli aja nggak dibenarkan, bagaimana kau Iya. rusak Fasilitas. fasilitas? Kau bilang itu ibadah sama Allah. Gimana? Allah yang mana Betul. yang kau yang ajarin begitu? Tidak pernah Nggak ada. mengajarkan ya. Benar. Betul. Nah, ini tanda-tandanya ya. Nah, sekarang kita masuk. Sekarang itu cara umum ya. Iya. Iya. Sekarang kita masuk kepada generasi muda Kristen, gimana Iya, kondisinya? betul. Nah, kalau tadi kan umum dong. Berarti itu Iya, koneknya Om. dengan poin yang pertama, Pak. Poin yang- Meningkatnya kekerasan remaja itu. Kata remaja, Ya, iya, betul. betul. Nah, jadi gimana nih? Iya. Itu kan umum nih. Terus Kristen gimana? Oke, mungkin Kristen
tidak turun-turun jalan bakar-bakar. Tapi kemarin GMKI turun loh Pak. Nah itu dia malu. Iya. Sampai ada yang kirim foto di grup kita dikasih bulat merah GMKI. Iya, itu kan gerakan mahasiswa. Ini mewakili siapa ya katanya? Iya. Ada yang tanya, lu gerakan mahasiswa Kristen Indonesia, tapi lu turun mewakili siapa? Iya. Kekristenan nggak seperti itu. Betul. Gimana sih? Ini karena kurangnya ya pemahaman. Iya. Ya. Oke Pak. Apa kurangnya sih Pak Jokowi? Kita Iya, udah betul. banyak. Iya. Betul. Sudah berjuang untuk kita. Bahwa seharusnya kita Mendukung. iya betul, bersyukur dan ada di sini Malah gitu loh. Pak Jokowi diapresiasi di Iya. Arab Saudi. Eranya Nama dibuat ya. jalannya nama jalan Presiden Joko Widodo. Lebih dihargai di Iya. negara lain. Karena kan Jokowi Dodo. dia jelas prestasinya, Miss. Iya. Iya kan? Jelas. Tapi apakah ini koneknya kayak Tuhan Yesus ya Pak ya? Tidak diterima di tempatnya ini. Iya, Selalu buktinya ya Pak ya. manusiawi sekali. Tapi kita menerima Pak Jokowi. Iya, betul. Nah, begitu ya. Ya, Nah, sekarang kita masuk ya. Iya, lanjut Pak. Bagaimana realita kekerasan seksual yang dialami remaja Kristen di Indonesia? Kan kita perlu. Nah, ini saya ambil dari data Bilangan Research Center, BRC. Ini salah satu lembaga survei Kristen terbaik. Dan mungkin di Indonesia nomor 1 sekarang. Ya. 4,7% pernah mengalami kekerasan seksual. Ya. Yang kedua adalah pelakunya 38,1% teman. Berarti sesama remaja. Iya. 24,2% anggota keluarga. Mengerikan. Mengerikan. Nah, ini yang Keluarga impactnya dari yang teman. LGBT juga LGBT tuh Pak. itu. 16,5% pacar loh. Hati-hati loh. Hati-hati. Oke, kembali Pak. I have to cut before Baru berikutnya, pasti kita penasaran. BRC juga melaporkan. Seberapa dalam dosa telah masuk dalam kehidupan remaja Kristen? Itu kan kita penasaran. Pak. Iya, betul. Ternyata karena dia lembaga riset, dia mengukur. Iya. Ya, jadi dari kualitatif kepada kuantitatif dia buat. Nah ini fakta-faktanya. 43,5% generasi muda pernah mengunjungi situs pornografi di internet lebih dari 1 kali. 43%. Kayaknya sudah semakin banyak. Dan laki-laki itu 3 dari 5. Berarti 65%. Ya. Perempuan 1 dari 4. Nah, Apalagi sikon saat ini semua orang di handphone kan. dan kalau kita baca berita dulu tahun 2012 itu Indonesia pernah dinobatkan menjadi Iya, pengguna negara internet pengguna situs tertinggi. pornografi nomor 1. Iya. Nomor 1 bukan tertinggi, nomor 1. Oh iya, betul. Di Iya. Asia Pasifik. Iya. Gila. Sekarang HP ini yang jadi Mengerikan. teman justru Iya, anak-anak. HP telah mengambil alih peran orang tua Orang tua betul. dan peran gereja, peran Iya. pemimpin agama, Betul. ya, peran guru. Nah, 14,6% generasi muda terbiasa mengkonsumsi minuman beralkohol. Ya. 0,8% mengalami ketergantungan. Edik ya. Edik, ya. Jadi bukan cuma edik narkoba loh, bukan cuma edik pornografi, Alkohol. alkohol juga. Iya. 2,3% generasi muda pernah berhubungan seks dengan lawan jenis. Itu belum menikah loh. 0,8% melakukannya dengan lebih dari 1 orang. Wah. Aduh, ini bahaya. Iya, Mengerikan sekali, mengerikan. Pak. Sangat mengerikan, Miss. Nah, yang berikutnya ada gejala-gejala yang perlu orang tua tahu. Dan ini hasil survei, Bapak Ibu. Remaja Kristen Indonesia sudah sampai pada tahap, tidak semuanya, tapi mereka sudah punya namanya gejala jiwa, kondisi jiwa yang sudah berteriak, mereka sudah nggak tahan dengan kondisi rumah. Iya. Nah, Betul. Ketidaknyamanan. Ini hasil survei. Apa teriakan mereka? 14,2% pernah berpikir dan 3,5% pernah mencoba. Jadi berpikir 14,2% untuk bunuh diri. Berpikir 3,5%, jadi 3,5% mencoba untuk, jadi sudah coba untuk bunuh diri. Coba Iya. bunuh diri. Setelah itu ditanya sama yang survei ini, BRC Bilangan Research. Apa alasan utama? Kenapa? Dia bilang stres, depresi, lelah, masalah hidup, putus asa. Padahal belum ini sih kan tugasnya Belum untuk nikah. nikah aja. Kok jadi Baru urusan diri sendiri. aduh,
belum masuk ke kehidupan yang real. Belum. Aduh ampun. 9,8% pernah lari dari rumah. Karena sudah nggak tahan ke suasana rumah. Ya, suasana rumah. Ya. Jadi yang paling menjadi pusat semua ini ya keluarga. Keluarga tadi, lagi yang kita bicara tadi, Iya. keluarga. Iya. Jadi kembali ke keluarga lagi, Iya, Miss. kembali ke. Nah, apa alasan utama? Alasan utama adalah masalah dengan keluarga, tidak tahan dengan keluarga, sering diomeli atau di. Jadi ada 2, 3. Pertama, alasan utamanya kenapa dia bilang dia mulai dari rumah, karena apa? Masalah dengan keluarga. Keluarga. Yang kedua, tidak tahan dengan keluarga. Tidak tahan. Yang ketiga, sering diomelin, dimarahi. Jadi generasi hari ini memang tidak mau ditegur. Iya, betul. Jangankan remaja, anak 10, 12 tahun, 8 tahun, nggak mau ditegur. Gak boleh diganggu hidupnya gitu. Iya. Biarkan dia. Iya. Tanpa teguran. Seolah-olah dia itu yang bisa, Iya. dia bisa mendidik dirinya sendiri. Betul. Itu yang Mengerikan terjadi. itu. Nah, 1,8% pernah mengkonsumsi obat terlarang. Dan pengguna saat ini kayaknya anak sekolah. Iya. Dan miris saya, Pelajar. ternyata di mana wilayah yang paling banyak? Mayoritas di Maluku dan Papua. Maluku dan Paling sedikit di Jabotabek loh dan Sulawesi. justru Maluku dan Papua yang paling sering mengkonsumsi. Jadi kenapa? Berarti begini, daya tahan AQ, adversity quotient-nya mereka rendah. Iya. Jadi memang orang tua harus melatih anak harus memiliki apa? Daya tahan. AQ. AQ tidak bisa luput dengan 2 hal. Ajar anak untuk mengenal Tuhan dan kasih dia untuk tanggung jawab bekerja. Kasih dia persoalan yang dihadapi. Itu cara melatih AQ supaya tinggi. Kenapa? Karena kalau misalnya dia mengenal Tuhan, pengharapan bertumbuh. Iya. ya betul. Kalau dia biasa bekerja dan biasa menghadapi persoalan, maka dia akan menjadi orang yang tough. Orang yang kuat, Kuat, Iya. strong. strong. Iya. Nah begitu ya. Cuman kan anak-anak sekarang baru disuruh ambil ini, ambil itu sudah, lagi sibuk ya. Langsung Jangan kan Kayaknya suruh dia kerja. lagi sibuk. langsung mengeluh. Jangan kan suruh bangun aja masih mengeluh. Ngantuk yang tak kelihatan aja nggak bisa dikalahkan sama dia. Nah ini pekerjaan berat orang tua, Miss. Iya, benar. betul. Dan guru ya. Iya. Jadi guru orang tua harus betul-betul harus sinergi. Harus betul-betul kerja sama yang kuat. Nggak boleh menyerah. Karena mendidik kita bukan supaya dia cuma bisa mengerti dari yang tidak tahu jadi tahu. Tapi mendidik sampai kepada menyelamatkan jiwa mereka, hidup mereka. Iya. Ya. Nah sekarang, remaja Kristen Indonesia merasa kesepian. Ya kalau tadi kan nggak tahan di rumah ya. Iya. Iya. Sekarang, 1 dari 7 tidak memiliki seorang pun untuk berkonsultasi di masa krisis. 1 dari 7. Dia merasa nggak ada orang yang mengerti dia. Alone gitu ya. Alone. Lonely gitu ya. Alone. Ya. Jadi, ya untuk apa dia mau cari siapa lagi? Atau yang kedua, dia memang tidak ada orang yang peduli sama dia. Iya. Betul. Yang mengurus nih anak. Orang tua dan mungkin pembina rohani lah atau siapa. Iya. Itu Ini pentingnya terjadi. mentor ya. Iya. Istilahnya sekolah harus menggunakan sistem mentoring. Iya. Kalau betul. nggak bisa, aduh. Iya. Nah, yang berikutnya. 1 dari 3 merasa, jadi 1 dari 3 remaja Kristen di Indonesia merasa tidak ada yang mengasihinya dengan tulus dan sungguh-sungguh. Dia merasa itu semua fake, Ya, palsu. fake semua, palsu. Kenapa? Karena memang dia merasa, "Wah, ini kebanyakan kayak munafik semua, dia mungkin orang-orang. Bahkan kita bisa merasakan feel-nya kan kita bisa Iya, rasa atau dia sendiri, merasa, ya, Pak. ah lu cuma manfaatin saya. Iya. Ngerti ya? Iya. Nah ini kan Ketulusan nggak ada. ketulusan nggak ada. Betul. Nggak mungkin orang bisa tulus kalau nggak punya kasih. Betul, Iya, Pak. betul. Karena ketulusan nggak bisa bertumbuh di luar Iya. kasih. Setuju. Remaja Kristen Indonesia, ini teriakan mereka, Miss. Iya. Dalam survei itu. Iya. Ayah, ibu, perhatikanlah perasaan dan pertumbuhan kami. Ini teriakan mereka. Hasil survei 4.095 remaja di Kristen Indonesia. Ini fakta-faktanya. 1 dari 7 remaja Kristen di Indonesia merasa bahwa hubungan orang tua mereka tidak harmonis. Karena apa yang mereka lihat tiap hari kan pasti juga. Iya. Iya, karena kan keluarga ini 24 jam. Mau bilang mereka paling lama dari rumah kan. Pak. Betul. Apa yang mereka lihat setiap hari, apa yang mereka Betul. dengar. Betul itu yang sekali. membentuk mereka ya Pak ya. Betul. Karena kalau misalnya mereka mendengar orang tua ngomongnya benar, tapi Iya, perilakunya nggak Tidak benar. sesuai. Justru itu yang membuat dia muak. Iya. Karena tindakan berbicara lebih keras. Yes. dari kata-kata. Iya. Tapi kalau
Dalam hati dia cuma ngomong doang. Iya, betul. Lama-lama dia muak. Iya, itu yang tadi yang fake itu Fake, Pak, iya. yang munafik. Nah ternyata di gereja juga sama. Nanti ada hasil survei. Iya. Saya sering cari hasil survei kan. Iya. Baik Indonesia maupun Amerika, Eropa ya. Saya makin berkesimpulan ya. Kalau gereja nggak ada keluarga, tidak bekerja sama Iya. keras, kita akan menyesal. Penyesalannya baik. Iya, benar Pak. Kita akan kehilangan generasi ini. Karena ternyata nanti sebentar saya akan sampaikan di khotbah. Mungkin nanti ibadah di video. Ternyata anak pendeta pun bermasalah. Itu hasil survei. Bagaimana anak jemaat? Nah, di sini yang menjadi kekuatan gereja itu ya generasi dan keluarga. Dan kita harus selamatkan, Miss. Iya. 3 dari 4 remaja Kristen Indonesia merasa tidak mendapat bimbingan yang cukup dari orang tua atas pertumbuhan spiritualitas. Mentoring tadi lagi. Mentoring tadi. Aduh. 1 dari 5 remaja Kristen Indonesia merasa orang tuanya tidak pernah memberikan perhatian pada pertumbuhan pribadinya. Kesian ya. Sedih ya? Bimbingan, Iya, perhatian tidak Iya. ada. Terharu maksudnya kalau lihat datanya ya Pak Iya. ya. Ini fakta, ini fakta. Iya, data. ini se-Indonesia disurvei sama dia. Saya waktu baca-baca ini, Miss, makin sakit sampai kepala saya. Dan makin apa ya? Sedih. Iya, Iya betul. Pak, soalnya Nah, kita hadapan dengan anak-anak- ini tiap hari Iya. gitu. Nah, kita harus Iya. peduli juga sama mereka. Gitu. Nah, kalau misalnya di rumah dia nggak dapat perhatian, Iya. bimbingan, tapi orang tua paksa anak kamu harus jadi orang baik, Iya. kamu harus berhasil, kamu unggul, cuma ditekan-tekan-tekan. Iya, padahal Tapi tidak diberikan tidak contoh, diberikan contoh, teladan. tidak diisi jiwanya, Iya. tidak diberikan perhatian, tidak diberikan bimbingan, tidak diberikan model. Nah, sekarang dia nggak dapat apa-apa. Kita menuntut apa sebenarnya? Iya, betul. Jadi tuntutan tanpa tanggung jawab. Iya. Dan itu yang terjadi Artinya sebenarnya. dia kehilangan figur Iya. seperti itu, dia berjalan maksudnya kayak orang bilang Tanpa buram ya, tujuan. maksudnya Tanpa berjalan tujuan. tujuan, Betul, tanpa betul. tujuan. Dan ada survei sebentar. Anak yang tidak punya tujuan hidup itu apa dampaknya? Semua disurvei sama dia. Ini hebat nih lembaga ini. Dan seharusnya ini gereja harus ambil data ini. Iya. 1 dari 5 remaja Kristen Indonesia merasa tidak bebas untuk mengeluarkan pikiran dan perasaan di rumah. Jadi seperti otoriter. Tidak ada interaksi, komunikasi. Iya. Jadi semua itu serba you dengar saja sudah. Instruksi ya. Tidak ada interaksi komunikasi yang sehat. Tidak ada bukan ruang tanya jawab. Tidak diberikan kesempatan ruang gagal bagi anak. Konsultasi, diskusi, sharing. Nah, berarti ini bukan orang genio punya anak. Tapi kalau seandainya ada anak genio yang seperti Nah, ini, nah ini yang mengerikan gitu. Karena IPK itu menyelamatkan ini. Iya, betul. di PK kan bisa Bayangkan, jadi sharing. kalau kita lihat persoalan begini, penyebab masalah segala, kita udah tahu jawabannya IPK udah. Iya, betul. Ini cuma IPK, kenapa? Iya, Orang tua pergi pagi, pulang malam kok, benar kan? benar Pak. Banyak kesaksian kan pasti kan? Iya, kemarin saya visit home ke rumah orang tua juga, mereka bilang bersyukur. SMP kok tuh? Iya, SMP. Wah, Saya dengar begini kita tambah Dia energi. bilang, puji Tuhan Miss, karena ada program IPK ini sangat membantu kami keluarga, karena awalnya mereka juga sudah sempat putus dulu waktu anaknya SD itu mereka IPK, tapi setelah dia disekolahkan di sini lagi ada program ini, mereka sangat bersyukur. Wah, Pak, puji mereka Tuhan. bilang IPK ulang-ulang itu saya dapat dari orang tua, jadi orang tua bersyukur di situ ada artinya momen IPK ini juga mereka bisa saling sharing, tanya Iya. jawab, kemudian berbagi apa yang menjadi artinya anak punya masalah seperti apa orang tua bisa tahu dan diselesaikan bersama-sama begitu IPK. Mantap, luar biasa. Aduh, oke. Dan kita kalau dengar begini kan, Ya. kita makin semangat menyelamatkan generasi. Ya benar. Nah, lanjut ya. Ya Pak. Gereja sudah tidak menarik bagi kaum muda. Jadi kalau tadi keluarga toh, Ya. sekarang ke gereja. Iya. Jadi keluarga itu diharapkan anak-anak mendapatkan apa yang dia butuhkan. Itu tempat pertama dan terbaik, pusat pendidikan terbaik di dunia adalah rumah atau Rumah keluarga. keluarga. Nah sekarang yang kedua nih, Gereja. 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 Ini hasil survei. Kesimpulan BRC bilang begini, gereja sudah tidak menarik bagi kaum muda. Itu kesimpulannya setelah ini surveinya hasilnya. Ini tantangan untuk gereja. Tantangan. Persentase remaja yang tidak rutin lagi beribadah meningkat seiring dengan kelompok usia. Ya. Ya.
usia 15 sampai 18 tahun 7,7% sudah mau ibadah. Ya. Tidak 77%. 19 sampai 20 tahun 10%. 23 sampai 25 tahun 13%. Berarti kalau 15 sampai 25 tahun berapa itu? Berarti ada kurang lebih 31% sudah tidak suka, tidak rutin lagi beribadah dan lama-lama terancam sudah nggak muncul di gereja lagi dia. Hanya 35,7% kaum muda yang menanti-nantikan datangnya ibadah hari Minggu atau kebaktian kaum muda. Hanya 35,7%. Berarti kita terancam kehilangan 60% lebih, Miss. Karena kalau gereja tidak berbenah juga, Iya. dia akan menjawab kebutuhan mereka. Iya. Kalau seandainya kita hanya monoton pakai yang cara lama, Cara lama, terus mereka kabur dia. Anak milenial lagi saat Iya. ini kan kita harus Kabur dia, Miss. iya. Makanya kita sedang persiapkan untuk pelayanan Youth, Gini TV itu. Ya, youth. Ini timnya. Apalagi yang anak muda itu suka yang menarik, sesuatu Iya. yang baru begitu. Yang gaul kan Iya. keren, tapi isinya Tapi menjawab. isinya tetap tidak Menjawab. Balik lagi, Pak, nggak boleh kalah sama setan. Setan aja inovasi tiap hari. Inovasi dia tiap hari. dari Masa kita kalah? berbagai strategi setan coba. Masa gereja mau monoton gitu kan? Tuh. Apalagi itu Pak, biasa juga saya dengar kayak teman-teman begitu, pandemi seperti ini justru mereka pakai ini sebagai alasan, kayak mereka takut corona begitu, jadi tidak Padahal mau pergi alasan. gereja lagi. Iya, itu Padahal juga kayaknya nggak pernah ikut juga yang lain. iya, padahal saya dalam Jadi sebenarnya bukan corona, memang gak niat. saya dalam hati juga bilang jarang terlihat juga sekarang corona Tapi pakai betul lagi. juga, betul juga, Miss. Kadang kan kita kalau ke gereja terus tapi tidak mendapatkan sesuatu, Iya. itu kan membuat Jadi kita, malas. Iya, Jadi- betul. Nah, itu tantangan untuk gereja supaya Betul. berbenah diri, menjawab semua kebutuhan sesuai Betul. dengan ini kan. Yang berikutnya hanya 19,4% kaum muda yang rutin datang beribadah karena membutuhkan makanan rohani dan ingin menyembah Yesus. Itu yang benar-benar. Hanya 19,4%. Yang betul-betul dia itu yang tadi menantikan 35, tapi belum tentu dia ingin beribadah sungguh-sungguh. Ini data Indonesia ya, Pak ya? Indonesia. Luar kayaknya. Oh, ngeri. Aduh, luar lebih Udah bisa membayangkan. Ngeri. Nah, kenapa saya buka dengan data begini untuk tema ini? Supaya orang tahu, orang tua punya apa ya, rasa keterdesakan Iya. untuk ajarin anakmu untuk menghormati. Betul. Kenapa? Kuncinya begini, anak kalau sudah nggak hormat sama orang tua, mau ajarin apapun sudah nggak dengar Iya, dia. betul. Jadi ini hormat orang tua itu gerbang untuk memulai semua pendidikan Kristen yang terbaik. Iya. Tanpa anak menghormati orang tua, semua ajaran tidak akan didengar. Percaya sama saya. Iya. Makanya bunyi hukum kelima ini jelas. Iya. Kalau Jadi hukum kelima itu hukum yang berada di tengah. Dia menyambung antara hukum vertikal, dan 1 sampai 4 itu kan vertikal dengan Tuhan, dan 6 sampai 10 itu antara horizontal. manusia dengan sama, horizontal. Tapi kalau ini gagal pasti. betul. Iya. Maka orang tua harus ngerti ini jantungnya ini. Dan ini sudah hilang. Dan riset dari Thomas Likona benar. Maka dia bilang dalam bukunya Educating for Character bahwa ajarkan 2 hal aja. Hormat dan tanggung jawab. Karena itu yang hilang. Nah, yang lain itu kan tinggal Iya. diajarin. Tinggal Mengikuti aja. Ini yang hilang. Nah, jadi hanya 22,7% kaum muda yang menemukan teman-teman sejati di gereja. Jadi dia ke gereja itu, dia sudah nggak dapat figur pemimpin, sudah nggak menikmati sesuatu yang dia butuhkan, nggak dapat apa-apa, membosankan acaranya, Suasana ibadahnya. sosoknya, suasana ibadah. Ya, nggak ada teman juga, nggak dapat teman. Iya, betul. Maksudnya yang nggak ada teman ini apa? 70% lebih. Yang dapat teman cuma 22%. Nah, kalau di rumah juga dia sudah merasa sendirian terus ke gereja Karena begini, juga, sepi iya, lagi. karena begini di gereja itu ini yang perlu yang diselesaikan oleh pelayanan kaum muda. Iya. Biasanya kalau kita baru ke gereja itu ya, mereka sudah punya blok-blok, Iya, kelompok-kelompok. betul. Iya. Apalagi kalian remaja kan, anak pemuda, sudah geng-geng. Betul. Jadi orang baru susah masuk. Iya. Atau misalnya begini, dari 100 anak muda, gengnya itu ada 2, 5 dan 5. Yang ini masing-masing nih, nggak ada yang mau menyatukan Iya, mereka. betul. Itu masalah nanti. Padahal gereja bagi kita atau ibadah bagi kita adalah selain membuat orang itu mengerti bagaimana supaya menyembah Tuhan, beribadah dengan benar, sikap ibadah yang benar, tapi kita harus membentuk namanya komunitas. Betul. Iya. Persekutuan itu yang mahal sebenarnya. Nah, jadi ini menjadi PR kita semua ini, Miss. Betul, Pak. Ya. Artinya dia harus merasa diterima begitu. Iya. Kalau di rumah tidak diterima terus
Di gereja juga tidak diterima. Nah ini secara spiritual, merasa saya kaget lagi ini dibaca di survei. Remaja Kristen Indonesia sangat jarang berkomunikasi dengan Tuhan. Ini hasil survei. 2 dari 5 remaja Kristen Indonesia belum tentu datang seminggu sekali mengambil waktu untuk membaca Alkitab. Belum tentu. Itu 2 dari 5. Dulu sebelum gayanya juga begitu, Pak. Maksudnya saya ngaku tau, Pak. Tapi ketika di gayanya ya udah. Terkondisi ya. Iya, betul. Maka di rumah dan di gereja harus mengkondisi. Jadi pendidikan itu adalah mengkondisi. Karena kan yang paling mahal yang kita jual adalah kan suasana kan sebenarnya. Iya. Nah tapi kan suasana ini tidak dibentuk kalau tidak dikondisikan. Siapa yang mengkondisikan? Kalau di rumah adalah orang tua. Mengkondisikan begini. Mengkondisikan bahwa setiap hari ada ibadah. Setiap hari baca Alkitab. Itu di gini begitu kan? Iya, Kita karena mengkondisi. ada aturannya gitu. yang Jadi membuat- itu dalam kan bahasa kasarnya kan memaksa. Iya. Tapi kalau bahasa kita kan mengkondisi. Iya, betul. Kondisi. Karena kalau tidak ada Mengkondisikan. itu sama aja tidak akan Nggak bisa. Iya. Tidak Maka- akan bisa berjalan. Pernah berjalan. Tapi ketika berjalan dan kita terus-menerus mengawasi, monitoring dan mentoring, Iya. kita tunjukin contoh, anak lihat maka dia ngikut. Jadi Terbentuklah mudah. budaya, iya Iya, kan? betul. Maka suasananya jadi enak. Iya. Dia juga sudah nggak dipaksa-paksa. Tapi kalau tidak ada yang bisa memulai untuk mengkondisikan suasana itu baik di sekolah, di rumah, atau di gereja, nggak bisa. Harus ada yang memulai. Iya. Ya, jadi ini masalah buat kita. 2 dari 5 berarti 4 dari 10. Iya. 40% loh. Iya. 2 dari 5, berikutnya. 14,2% berpikir untuk bunuh diri, tadi kita sudah bahas ya. 9,8% lari dari rumah. Nanti kita sampaikan solusinya seperti apa. Iya. 1,8% mengkonsumsi obat terlarang, 3,5% mencoba bunuh diri. Solusinya apa? Solusinya adalah ini, Bapak Ibu. Membangun budaya terbuka dan harus melakukan pendekatan yang lebih. Budaya terbuka. Budaya terbuka Iya. dan pendekatan. Jadi kita harus terbuka supaya apa? Anak nyaman Iya. untuk ngobrol. Karena begini, di usia remaja, usia 13-18 tahun, maka pola mendidiknya itu nggak bisa coaching training. Iya. Harus friendship. Iya. Jadikan kita sebagai sahabat. Jadikan orang tua, guru, sebagai pribadi pertama untuk dia bertanya apa saja. Iya, betul. Dia bukan merasa, kita nggak harus pinter. Kita adalah orang yang paling membuat dia nyaman. Iya, benar. Jadi buat dia nyaman dulu. Maka ketika dia nyaman, apapun pertanyaan dia akan datang ke kita. Iya, Tapi walaupun kita pinter, tapi kita menciptakan ketidaknyamanan, dia nggak akan datang tanya sama kita. Iya, betul. Satu kali aja tuh. Kali aja. Tidak berkali-kalinya. Dia akan bilang, ini pertama dan terakhir. Berbahaya itu Pak kalau kita. Yang kedua, meningkatkan pelayanan konseling sekaligus menyediakan konselor muda agar tidak terjadi kesenjangan. Ini untuk apa? Untuk gereja dan sekolah. Iya, konseling. Tapi di rumah orang tua harus menjadi konselor pertama buat mereka. Iya. Tapi kalau sekolah harus siapin guru BK. Iya. Kalau gereja harus ada siapin konselor. Kalau tidak, kita tidak bisa mengatasi mereka. Kenapa? Karena mereka juga akan masuk kepada tahap-tahap stres, frustrasi, dan depresi. Di dunia ini anak remaja yang depresi terlalu banyak, Bapak Ibu. Dengan pandemi begini yang bunuh diri di Amerika, di Eropa terlalu banyak. Ya. Yang ketiga, membekali kita sebagai sekolah membekali orang tua dalam menghadapi anak stres atau depresi. Termasuk talk show Iya, seperti betul. ini. Iya. Ya, ini adalah bagaimana kita mengedukasi orang tua. Iya. Ya, itu menurut BRC yang disampaikan oleh Pak Handi Irawan, MBA. Ya. Nah, dan ternyata sosok orang tua paling berpengaruh. Ini menurut survei. Jadi sosok paling berjasa menuntun anak-anak kepada Tuhan Yesus adalah orang tua 73,1%. Pendeta 10%. Iya, karena kan Guru seminggu sekali. di mana guru? Nah, berarti guru harus meningkatkan, ya toh. Iya. Cuma kan di survei bukan di gini. Karena kayaknya. Aduh. Hanya 23% orang tua yang dianggap baik dalam membimbing spiritualitas anak. Jadi dari 73% orang tua, anak-anak menganggap cuma 23% orang tua yang dianggap baik dalam mendidik anak. Berarti Ini PR besar lagi iya, kita. Betul. Wah.
Aduh. Ini PR kita bersama. Solusinya apa mengatasi begini nih yang tadi? Ya. Satu, memperkuat pembinaan persiapan pernikahan. Nah, kan nggak ada ya. Kalau gereja kan jarang ya begitu ya. Harusnya persiapan. Ini menurut DRC, ini yang disampaikan oleh Pak Handi Irawan. Bimbingan kepada orang tua muda itu penting sekali. Pelayanan untuk memperoleh pernikahan. Kalau kita dari kecil kita sudah didik. Iya. Pendidikan seks usia dini pun kita sudah ajari. Jadi kalau untuk pranikah agak terlambat. Iya. Anak kalau dia dari kecil, itu dia nggak akan pernah terlambat. Kalau dasarnya kuat. Dasarnya kuat. Dari dasar. Mau badai bagaimana pun dia akan kuat. Dan itu sudah riset. Ternyata pendidikan yang kuat menghasilkan ketahanan moral Ini dan pentingnya karakter. peran orang tua di sini nih. Penting sekali. Faktor yang membuat gereja kehilangan anak muda, mau tahu? Betul. 40% bilang, anak muda bilang, pemimpin atau pimpinan gereja buruk. Pemimpin gereja. Ini. Ini survei loh, riset ini. 35% bilang, aktivis di luar gereja yang padat. Jadi aktivitas di luar gereja yang padat. Sibuk. Jadi terlalu sibuk. Gitu. Sekulernya gitu ya. Aduh. Nah, 20% anak bilang bentuk ibadah tidak menarik sama sekali. Nah, ini Ini. tantangan nih. 4% bilang jemaat gereja yang tidak memberikan teladan. Ini komplit semua nih. Nah, Ada komplit. semua. Solusinya apa? Aduh. Ya, membina secara intensif bagi apa? Pemimpin. Iya. Jadi berarti pemimpin anak muda ini kita harus bina. Kan ada kan youth pastornya kan ada kan. Koordinator remaja. Itu harus dibina. Iya. Karena kalau dilepas kamu jadi ketua ya. Cuman kalau masalahnya kalau di atasnya juga nggak beres. Itu dia. Masalah dari atas. Lingkaran setan lagi kan. Memang ikan itu selalu busuk dari kepala. Iya kan Pak? Lingkaran setan, betul. Survei terhadap jemaat untuk mendapatkan masukan. Jadi katanya kalau bisa survei. Iya, kayak angket begitu kan bagus Angket. sebenarnya. Kayak kita kemarin waktu pandemi kan kita survei Iya. ya. Untuk meminta masukan dari orang tua. Harus siap dievaluasi dan Iya. dikritik gitu. Betul. Untuk membangun kan. Tapi bisa nggak? Nah itu bisa tidak menerima gitu. Itu yang Nah, yang pertama. ketiga, memangkas birokrasi gereja Iya. dan mengurangi sentralisasi sinode. Jadi serahkan kepada jemaat lokal, gereja lokal, gembala yang berperan karena gembala kan lebih kenal, Iya, lebih tahu. lebih tahu kebutuhan. Iya, jangan takut lah. Iya, betul. Aduh. Nah, jadi kurang lebih seperti masih banyak sebenarnya, Miss. Kalau kita membahas ini belum semua fakta. Ini masih banyak. Kalau saya baca ini masih ada lagi nih. Generasi muda, jadi hanya sekitar 12% anak muda yang memiliki sahabat. Tadi sudah ya. Sorry. Ini nih. Sekolah negeri dan sekolah Kristen. Bagaimana peran sekolah Kristen, sekolah negeri terhadap pertumbuhan spiritualitas? Mau tahu nggak? Iya. Jadi sekolah negeri memberikan kontribusi 58,3% untuk menuntun anak memiliki tujuan hidup dalam Tuhan. Hah? Serius ini survei. Kebalik. Sedangkan sekolah Kristen hanya 51%. Kok Berarti lebih ini, kecil ya? ini PR besar buat sekolah Kristen. Artinya begini, sekolah-sekolah Kristen tidak jauh rasa bedanya dengan Sekolah. Ini kayaknya nggak lebih buruk dari itu. itu dia. Iya. Ini Aduh. terus yang berikutnya, sekolah negeri berkontribusi 78,7% untuk yang namanya bimbingan pertumbuhan rohani. Waduh. Sekolah negeri. Sedangkan sekolah Kristen 74,1%. PR ini. Ini kan disurvei di 2 sekolah, bukan digabung ya, Iya, 2 sekolah negeri dan swasta. Anak-anak yang di sekolah negeri dan sekolah swasta. Iya. Sekolah negeri berkontribusi 47,8%. Jadi anak-anak bilang kami merasakan persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Di sekolah negeri. Anak-anak yang di sekolah negeri ya. Iya. Terus yang di sekolah. Sekolah Kristen hanya 38,6%. Apa yang terjadi? Aduh. Nah ini kan berarti ada sesuatu masalah. Miss. Iya. Iya betul. Yang berikutnya sekolah negeri 67,5% itu dari hasil survei pernah bersaksi tentang Yesus dan mengajak untuk ikut Yesus. Anak di sekolah negeri loh ini. 67,5% ada mereka punya kesempatan loh. Tapi tahu nggak sekolah Kristen? 65,1%.
Lebih kecil. Selalu sekolah Kristen lebih kecil presentasinya. Bisa juga deh karena mereka Sekolah Kristen tidak menghasilkan murid dengan spiritualitas yang lebih baik. Ini hasil surveinya. Dibandingkan dengan sekolah negeri. Ini hasil survei, kesimpulan Miss Dini. Semoga di Genio tidak begitu ya. Ini bisa. Kalau kita terlalu ekstrim ya. ekstrim, Pak. Sampai ada yang sudah Dasar kita harus di SQ dulu. SQ, betul. Nah ini, tapi kayaknya kita sudah mau berakhir ya. Pak Wila berapa menit lagi? Sudah, aduh tinggal 10 menit, sudah. Pak Wila kayaknya sedikit lagi udah Ini baru fakta. Ini baru fakta. Aduh. Baru fakta. Dan ini harus menjadi perhatian untuk semua orang tua. Iya. Jadi jangan berpikir kita punya anak muda ini lagi baik-baik, Baik-baik Iya, lagi saja. oke-oke. Oh enggak. Ini kondisi yang seperti Alkitab bilang. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Iya. Dan kita sedang memasuki zaman di mana seperti kondisi seperti Sodom dan Gomora. Iya. Dan ini harus gereja, sekolah, rumah, keluarga bersinergi. Nggak boleh bilang itu urusanmu, itu oh nggak boleh. Masalah jiwa itu harus bisa menghilangkan kecapean kita, kelelahan kita. Nggak boleh. Kalau masalah jiwa sudah nggak boleh bilang capek dan oh itu urusan, oh nggak boleh. Tidak boleh mengkotak-kotakan Tidak lagi. boleh mengkotak-kotakan lagi. Betul. Ya. Tidak boleh. Nah, generasi muda Kristen diurutkan. Faktor yang mempengaruhi kedalaman spiritualitas. Yang paling pertama gereja. Yang kedua sekolah, yang ketiga keluarga, keempat motivasi, yang kelima lingkungan sosial. Nah, tapi seharusnya keluarga pertama. Iya. Seharusnya. Iya. Karena itulah pusat pendidikan terbaik. Iya. Betul. Dan itu sesuai dengan Alkitab, Ulangan pasal 6. Iya, ajarkanlah. Ajarkan. Tuhan tidak suruh guru-guru kita mengajar. Iya. Tuhan suruh Orang orang tua. Tapi karena guru kita di sini adalah orang tua, maka kita juga minta. Tapi double kekuatan tuh Double sebenarnya. kekuatan. Iya. Kalau orang tua sudah ekstrim, terus Ekstrim, sekolah lagi. Wah, anak kita diterpa diuntungkan. apapun ya. Iya, Dasarnya kuat ya. kuat sekali. Oh, luar kuat. biasa ini. Iya, Jadi memang kalau kita lihat dari data-data ini ya Pak ya, saya tertarik dengan yang tadi Iya. teriakan-teriakan Iya. remaja itu. Iya. Nah itu orang tua harus betul-betul peka ya Pak ya, supaya bisa Iya. menjawab teriakan mereka yang tadi. betul. Kenapa mereka stres, kemudian karena orang Betul. tua tidak memperhatikan mereka, kemudian ada banyak tadi ya, Iya, kurangnya mentoring, mereka merasa kesepian di Kehilangan rumah, Iya. kehilangan figur. Nah ini kita harus betul-betul antisipasi dari rumah. dan ini Bapak Ibu, persoalan-persoalan ini kan bisa aja itu masalah anak kita. Iya betul. Contoh, dia sudah pengen bunuh diri, kita nggak tahu. Iya. Iya. Dia sudah pengen lari dari rumah, kita nggak tahu. Betul. Atau mungkin dia nggak mau lari dari rumah, tapi dia sudah terhilang dari perlindungan pendidikan kita. Tapi masih tinggal di rumah. Yang sering saya ngomong, Iya, terhilang. anak terhilang dari dalam rumah. Iya, betul. Atau anak terhilang, orang tua terhilang di depan mata. Iya. Jadi orang tua masih lihat anak, tapi sudah nggak bisa diselamatkan. Iya, Karena sudah terlanjur rusak di sini. Iya. Iya. Di sini. Nah, terus anak-anak yang konsumsi obat terlarang itu banyak. Ini persoalan-persoalan generasi kita ya. Dan ini teriakan mereka sebenarnya. Iya, Iya, betul. Ya. Nah, yang berikutnya, bagaimana sih cara menolong mereka? Pasti kan, karena Bapak Ibu udah tahu Bapak Ibu, untuk berhubungan dengan orang tua, ini survei. Mereka merasa, jadi begini, untuk yang membunuh diri, lari dari rumah, konsumsi terlarang, mereka merasa mereka ini tidak punya potensi sebenarnya. Karena kan kalau anak ini tidak dibimbing, tidak mendapatkan figur, tidak tahu tujuan hidup, dia akan merasa bahwa dia ini tidak punya pengharapan, tidak berharga. Tidak berharga. Tidak ada yang bisa tolong betul. dia, Miss. Iya, betul. Nah, untuk apa saya hidup lagi? Seperti itu tuh. Nah, harapan dan pertolongan menurut BRC, dia kasih saran sama kita. Anak-anak ini tidak merasa Tuhan menjawab doa mereka. Ada berapa persen? Lihat ini angkanya. 2 kali lebih mungkin untuk berpikir bunuh diri. Ketika anak-anak merasa Tuhan tidak bisa menolong dia. Ngerti ya? Tuhan tidak pernah jawab. Saya merasa Pak Tuhan tidak menjawab doa saya. Ngerti nggak? Yang paling fatal ketika dia merasa bahwa Tuhan itu tidak ada. Iya. Jadi katanya ketika disurvei, Iya. anak-anak yang merasa Tuhan tidak menjawab doanya, tidak menolong dia, itu 2 kali lebih mungkin untuk berpikir bunuh diri, 4 kali lebih mungkin untuk mencoba bunuh diri, 2 kali lebih mungkin untuk lari dari rumah, dan 4 kali lebih mungkin untuk konsumsi obat terlarang.
Berarti potensi ini masalah potensi. Iya. Ya. Nah, kita akan tugasnya adalah mengurangi potensi bunuh Iya, diri, iya, betul. mengurangi potensi konsumsi obat terlarang. Ini orang tua. Walaupun kalau Geni sudah bukan ke situ lagi. Iya. Geni bukan mengurangi, Geni sudah bawa anak ke surga. Betul. Gitu ya. Nah, mereka yang merasa Tuhan menolong mengatasi masalah. Ya, mereka yang tidak merasa Tuhan menolong mereka mengatasi masalah. 3 kali lebih mungkin untuk mencoba bunuh diri lagi, dan 4 kali mungkin untuk konsumsi obat terlarang. Ini dia punya kasus beda-beda ya. Iya. Nah, mereka yang tidak merasa orang tua selalu punya waktu ketika mereka mengalami masalah. Ini perhatikan Bapak Ibu. Anak-anak itu 2 kali lebih mungkin untuk berpikir bunuh diri. 3 kali lebih mungkin untuk mencoba bunuh diri, dan 2 kali lebih mungkin untuk lari dari rumah. Ini potensi-potensinya. Iya. Dan kita harus hapus Tutup potensinya. Atau minimal kita kurangi. Iya. Tapi kalau bisa kita cabut potensi, tutup, Hapus. hapus, nggak boleh cuma kurangi. Iya. Nah ini orang tua harus dengar ini seruan anak-anak. Mereka yang tidak merasa setidaknya ada seorang guru atau dosen yang selalu siap menolong jika menghadapi masalah yang berat. Nah, 2 kali lebih mungkin untuk berpikir bunuh diri, berarti agak lebih turun ya. Iya. Iya. 2 kali lebih mungkin untuk mencoba bunuh diri, dan 2 kali lebih mungkin untuk konsumsi terlarang. Berarti begini, kalau ada dosen dan guru Iya. yang mereka tahu siap menolong mereka, ini nggak ada semua. Iya. Betul? Jelas ya? Jelas. Maka kalau kita kan sistem mentoring, ini terhapus Iya. semua, tidak mungkin ada. Betul. Nah, orang berpikir kan dulu kan, apa itu mentoring, benar kan? Iya. Iya. Aja nggak ngerti orang. Saya juga dulu nggak ngerti kok, tapi saya bikin dulu aja. Ngerti Tapi nggak? dampaknya itu luar biasa Pak. Maksudnya ketika kita memberikan hati kita kepada mereka, Iya. itu kayak kita mau ngomong apapun mereka tinggal ikut Bener. aja. Bener. Saya Tapi kalau sudah berulang-ulang seperti itu, Bener. jadi kayak karena kita jadikan mereka itu sahabat, jadi mereka bisa curhat dengan kita apa. Iya. Ya, mereka rasa ada yang peduli dengan mereka. makanya Iya. tadi bilang. Ada yang artinya mau memberikan waktunya, perhatiannya kepada Betul sekali. mereka. Bahkan Betul. kalau menti-menti kita juga kadang kasih tahu ke saya, Miss, sejauh ini saya sangat bersyukur atau berterima kasih karena adanya mentoring seperti ini. Jujur kami kayak merasa ada perhatian begitu. Iya, Walaupun betul. di rumah Di rumah itu kan, iya betul. orang tua sibuk Iya. itu, tapi kalau ada mentor kita bisa, apalagi yang tadi menempatkan diri sebagai friendship Iya, begitu. betul. Ya, anak-anak kita cenderung untuk mau terbuka, curhat. Iya. Nah, itu Dan dia merasa nyaman kan? dia Miss? merasa nyaman dengan kita. Dan anak-anak sebenarnya begini, kalau anak-anak itu sering bandel ya, itu dia butuh perhatian. Iya, sebenarnya. betul. Bener. Benar, Pak. Ulang-ulang. Dan kalau kita tegur, sebenarnya dia nggak marah kok. Iya. Justru dalam hati itu dia merasa ada yang perhati. Cuma dia nggak Iya. ngomong. Betul, Bener Pak. kan? Itu yang sering saya alami di kelas saya, itu butuh perhatian. Jadi itulah mereka punya Seninya mentoring itu begitu iya, ya. Lagu dipakai. kehausan dan kelaparan. Iya, Kan mereka- jiwanya haus dan lapar Iya. perhatian, kasih sayang, kepedulian. Karena itu yang diminta kok, dia nggak butuh yang lain sebenarnya. Artinya dia merasa, oh Miss Dini perhatikan Iya. saya. Ya. Dan Karena ada- anak ketika dia tahu ada yang perhatikan dia, ada yang sayang dia, kita ngomong apa pasti dengar. Iya. Betul. Senakal apapun dia, Iya, betul. kalau dia udah nyaman, Nah, ini kalau misalnya tujuan hidup, masalah tujuan hidup, ini tadi yang kita ngomong, Miss. Ya. Kita tuntaskan ini aja ya. Ya. Sangat signifikan mengurangi potensi. Pertama, bunuh diri. Ini kalau dia punya tujuan hidup, maka anak itu tidak mungkin mencoba bunuh diri. Anak itu tidak mungkin lari dari rumah. Iya. Anak itu tidak mungkin konsumsi obat terlarang. Betul. Nah, coba lihat. Karena Mereka yang tidak memiliki tujuan hidup atau cita-cita yang besar, 2 kali lebih mungkin untuk berpikir bunuh diri. ya, tanpa tujuan. Sama Mereka juga. Mereka berjalan tanpa betul. tujuan. purpose-nya nggak ada. Mereka yang tidak memiliki cita-cita yang besar, 4 kali lebih mungkin untuk mencoba bunuh diri, 2 kali lebih mungkin untuk lari dari rumah, dan 2 kali lebih mungkin untuk konsumsi obat terlarang. Bahaya. Ini survei ya, Iya. Fakta ini. fakta ini. Mereka yang tidak mengetahui tujuan hidup di dalam Tuhan, ya, lebih spesifik lagi, 2 kali lebih mungkin untuk mencoba bunuh diri, 2 kali lebih mungkin untuk konsumsi obat terlarang. Jadi kita punya pengajaran-pengajaran di GNU ini memang menyelamatkan mereka. Iya. Maka kita bilang mendidik untuk Untuk Iya. menyelamatkan dari narkoba, alkohol, bunuh diri, dan segala macam. Mungkin Bahkan ya. membawa mereka untuk tujuan di dalam Tuhan. Iya, Goal betul. mereka. Betul. Awalnya betul. pasti merasa gerah ya. Gerak. Dan karena mereka nggak ngerti, ini Iya. mau kemana sih? Betul. Manfaatnya nggak tahu. Tapi ketika mereka tahu seperti Miss Dini bilang tadi, Iya. orang tua, aduh Miss terima kasih, anak juga.
itu sudah memberikan satu kekuatan dan panduan yang jelas. Ya, betul. Ini tujuan hidup saya mau ke sini nih. Ya. Perjalanan saya ke sini jelas. Nah, mereka yang tidak punya keinginan membahagiakan orang tua, ini bahaya nih, lihat ini. 5 kali lebih mungkin untuk mencoba bunuh diri. 5 kali lebih mungkin untuk konsumsi obat terlarang. Jadi ingat, kenapa saya taruh menghormati orang tua ini Iya. tema besar? Karena ini gerbang dari semuanya. Ini menjawab semua persoalan hidup. Ini 5 kali. Tadi cuma 4 kali, cuma 2 kali. Ini 5 kali. 5 kali. Benar kan? Iya. Oke, kita sampai sini. Kayaknya bakal panjang ini. Oh, masih ada. Ini datanya belum selesai. Nanti aja, nanti minggu depan lagi. Oke, Bapak Ibu. Aduh. Kali ini kita 60 menit saja. Karena Pak Iya. Mila sudah, kayaknya sedikit lagi sudah mau tendang kita dari studio ini. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita menutup talkshow kita hari ini, mungkin ada closing statement dari Pak Joni. Yang pertama adalah, fakta ini saya berharap menjadi warning, peringatan buat semua orang tua. Agar lebih serius untuk mendidik anak. Mendidik anak adalah senjata untuk menyelamatkan anak. Bukan cuma menyelamatkan masa depannya, tapi menyelamatkan jiwanya. Jadi mendidik untuk menyelamatkan anak-anak. Itulah apa yang dikerjakan oleh Sekolah Kristen Generasi Unggul. Dan ikuti terus. Sampai kita ketemu minggu depan. Silakan, Miss. Thank you, Pak Joni. Oke, Bapak Ibu, ini menarik sebenarnya. Ini masih panjang, Sangat cuman menarik, karena Miss, ya. kita dibatasi waktu. Dan kita akan lanjutkan materi ini ya, materi yang sama. Ini karena baru bagian pertama, Bapak Ibu, part 1. Ini baru fakta dan data aja. Ya, kita belum masuk ke poin-poin yang lebih dalam lagi. Ya, betul. Oleh karena itu jangan sampai tidak join ya minggu Ya. depan, Miss ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan berkaitan dengan ini, silakan dikirim via WA saja, Bapak Ibu ya, di nomor yang tertera di bawah. Nanti Bapak Ibu tinggal WA ke situ dan kita akan bahas nanti di minggu depan. Oke, sebelum kita mengakhiri Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu himne kita. Nanti Pak Joni memimpin kita dalam doa penutup. Anak adalah anugerah terindah. Anak adalah harta orang tua. Dalam keluarga yang dibentuk Allah untuk mempersiapkan generasinya. Anak adalah kekuatan bangsa. Anak adalah masa depan kita. Seperti anak panah di tangan pahlawan, bidiklah menuju panggilan Allah. Mari kita bergandengan tangan, satu hati dan satu langkah, melahirkan pemimpin unggul bangsa untuk Indonesia. Bangkit bersama, mewujudkan masa depan kita. Indonesia adil dan sejahtera untuk kemuliaan, untuk kemuliaan. Kami bersyukur kalau Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk mendidik anak-anak kami.
Kami juga bersyukur di antara banyak keluarga Tuhan berikan anak bagi kami. Tolong setiap orang tua yang telah mengikuti talk show ini Bapa. Tuhan menolong, memberikan hikmat, kesabaran, kasih sayang. Untuk kami tekun, disiplin, bertanggung jawab untuk mendidik anak-anak kami. Untuk menyelamatkan anak-anak yang kami kasih. Memberkati semua orang tua yang telah mengikuti talk show ini. Berkati semua anak-anak kami, selamatkan mereka Bapa. Kalau ada anak-anak di Indonesia yang terkena narkoba, free sex, pornografi, game, online, atau mungkin mereka menjadi korban pelecehan seksual, penyimpangan seksual, pelaku kriminalitas, ampuni Bapa, pulihkan Bapa, selamatkan generasi kami. Memberkati program ini untuk menyelamatkan keluarga dan generasi. Berkati Miss Evi dan Miss Din, berkati Pak David, Pak Wila, dan semua Harley dan semua kami yang bersama-sama di studio ini. Ibu Lydia, Tuhan memberkati. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak Terima Joni. kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Shalom. 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 Tuhan berkati. Anak adalah anugerah terindah. Anak adalah harta orang tua. Dalam keluarga yang dibentuk Allah untuk mempersiapkan generasinya. Anak adalah kekuatan bangsa. Anak adalah masa depan kita. Seperti anak panah di tangan pahlawan, didiklah menuju panggilan Allah. Mari kita bergandengan tangan, satu hati dan satu langkah, melahirkan pemimpin unggul bangsa untuk Indonesia hebat. Mari kita bangkit bersama, mewujudkan masa depan kita. Indonesia adil dan sejahtera untuk kemuliaan Tuhan. Anak adalah anugerah terindah. Anak adalah harta orang tua. Dalam keluarga yang dibentuk Allah untuk mempersiapkan generasinya. Anak adalah kekuatan bangsa. Anak adalah masa depan kita. Seperti anak